Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, bapaknya ada satu, dua ya, dua tiga, wah, ya. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah, bunda yang hebat, yang pada pagi hari ini berkenan hadir dalam acara Stadium General. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita pada Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, kampus Bias Asal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta pada kita umat yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Kami hormati juga kepala-kepala PAUD ada hadir, Ustazah Ferdi, Ustazah Ani hadir ya, terima kasih. Kepala sekolah RA Ustazah Laili hadir. Kepala sekolah SDIT Ustazah Anissa Ida hadir ya. Kemudian kepala sekolah SMP Ustadz Furqan yang wakili ya. Terima kasih sudah berhadir. Kemudian juga kepada semua ustadz-ustadzah panitia penerimaan peserta didik baru atau penerimaan santri baru di Biasa Salam yang kami cintai. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya sehat ini? Semuanya bahagia? Kita bahagia, alhamdulillah. Minimal anak putra-putri kita sudah ada tempat untuk belajar. Masih banyak saudara-saudara kita yang kesulitan mencari tempat pendidikan. Kita syukur ya Bu, alhamdulillah satu langkah sudah kita selesaikan. Tinggal kemudian bagaimana agar putra-putri kita yang sudah kita daftarkan di sebuah lembaga seperti Biasa Salam ini bisa terus bertahan, terus berkembang hingga nanti sampai selesai. Wali santri dari PAUD mana coba, saya ingin lihat PAUD Batita, ada yang baru bisa angkat tangannya Bu? Yang PAUD belum hadir, sudah hadir belum? Sudah, tapi mana? Oh iya ada, yang tinggi Bu, nggak apa-apa Bu ya, alhamdulillah. Ini sambil kenalan ya Bu, kalau suatu saat ketemu saya, sini nama saya Pak Mulyanto ya Bu ya. Terima kasih Ibu dari PAUD dan Batita Ustazah. Oh, ya. Kemudian yang dari RA coba angkat tangan Bu. RA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih banyak nih yang belum datang nih ya. Coba dilihat lagi Bu, saya mau hitung yang absen. RA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih 8 dari 22 yang hadir. Nah, sekarang yang SD tentu lebih banyak ya kan? Belum. Ya silakan SD, ini harusnya 39. Angkat tangan ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ya. 22 masih ada yang belum datang. Gak apa-apa, kita mulai saja. Barangkali yang belum datang itu karena dalam perjalanan, mungkin karena jalangan, atau bisa saja yang belum hadir itu karena sudah jadi wali santri lama Bu ya. Jadi kakak-kakaknya itu sudah ada di sini, sehingga beliau mungkin ada keperluan yang lebih penting nggak datang. Mudah-mudahan tidak jadi besar buat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya dari yayasan mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kepercayaannya untuk memilih lembaga Jasa Salam. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersama-sama menjadi partner, menjadi mitra untuk menuju tercapainya cita-cita anak-anak kita ya. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita menjadi kebersamaan yang barokah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Yayasan Jasa Salam berdiri 27 tahun yang lalu dengan saya lupa ini, belum saya absen. Dari SMP ada yang hadir? SMP? Bisa ada, sudah ada yang hadir? Sudah? Dari SMP? Sudah ada? Coba, oh subhanallah, terima kasih ya. 3 ya, 3 orang nggak apa-apa. 3 kali 1000, 3000 ya Bu. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya sudah hadir. Harapan kita semuanya mudah-mudahan kita yang berada dalam kelas besar Jasa Salam, mulai dari tadi PAUD, Batita, Playgroup, RA, SD, SMP, itu dipertemukan Allah, dikumpulkan Allah menjadi keluarga yang penuh kebarokahan. Allahumma amin. Ketika kita menjadi keluarga yang barokah, maka ketika basah kita beramai-ramai mengeringkan. Ketika miring, rame-rame kita tegakkan. Ketika mogok, rame-rame didorong kan? Ya. Makanya kalau kita bersama-sama meniatkan karena Allah, insya Allah kebarokahan akan dikaruniakan Allah pada kita semua. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin menyampaikan beberapa poin yang mana kita bertekad ini mewujudkan generasi Islam cerdas yang berkualitas. Generasi Islam yang cerdas dan berkualitas. Jadi bukan generasi abal-abalan. Yang pertama ya, dari kami ini, poinnya adalah kita semuanya sepakat bahwa putra-putri kita yang ada di sini, anak-anak kita yang ada di sini, itu adalah amanah. Betul Bu? Setuju? Bukan hanya sekedar titipan, tapi itu adalah amanah dari Allah yang akan kita pertanggungjawabkan nanti pada Allah SWT. Di wali santri yang Batita katakanlah, itu akan ditanya 2 tahun berada di Batita Center itu apa yang telah engkau lakukan. Wali santri yang SD 6 tahun di sini pun akan ditanya. Yang RA 2 tahun juga akan ditanya. Jadi putra putri kita ini merupakan amanah yang akan diminta pertanggungjawaban. Yang diminta pertanggungjawaban itulah ibu dan bapak ya, diminta pertanggungjawaban tentang putra putri itu. Karena apa? Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, ya kita semuanya beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
Allah tidak hanya menyuruh menjaga diri kita saja, tapi Allah menyuruh kita jaga keluarga kita. Salah satu dari keluarga kita adalah putra putri kita. Maka keputusan bapak ibu ya menyekolahkan anak di lembaga pendidikan Islam seperti Biasa Salam itu adalah langkah mulia dan langkah yang tepat, insya Allah. Jadi bapak ibu memilih itu dalam rangka tanggung jawab ibu kepada Allah SWT, tanggung jawab putra putri ibu kepada Allah SWT dengan cara bekerjasama dan memasukkan kebiasaan salam. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa ya? Berarti kami akan menjadi mitra Bapak Ibu semuanya di dalam tanggung jawab Bapak Ibu mengemban amanah dikaruniai putra putri yang mempunyai hak pendidikan. Dan kami juga menegaskan bahwa sekolah itu bukan gantinya rumah. Jadi jangan sampai apa-apa terserah sekolah, apa-apa terserah sekolah, yang penting is bayar sebulan, bocapan apa terserah sekolah. Harapannya apa yang ada di sekolah itu juga bisa ada di rumah. Pendidikan di rumah itu bisa nyambung di sekolah. Itu yang namanya mitra, yang namanya partner, ya, yang namanya bestie ya Bu ya, gitu. Bestie itu artinya apa sih Bu? Teman erat ya Bu ya. Kami sekolah itu bekerja sama dengan Bapak Ibu, dan kami tidak bisa menggantikan peran orang tua dalam pendidikan. Kami hanya membantu, maka kita bersama. Sekolah hanya melanjutkan nilai-nilai yang ada, yang sudah ada di rumah. Jadi Bapak Ibu juga di rumah nanti tetap bertanggung jawab. Kalau kemudian terjadi perbedaan, nah itu kita perlu berkomunikasi. Dulu anak-anak yang di RA ya Bu, kan sudah cukup besar. Kadang-kadang, Ma, kenapa Mama nggak pakai jilbab ini? Kan kata Ustazah, Mama perempuan dewasa harus sudah pakai jilbab. Nah itu anak-anak sudah di sini sudah tahu tentang menutup aurat. Nah kita di rumah juga tentu harus seirama dengan di sekolah. Ini artinya kita itu sebagai mitra, saling mendukung dan saling mendoakan. Nah, kita saling mendukung, saling mendoakan. Apa yang ditugaskan sekolah untuk dikerjakan di rumah, kita harus mendukung. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Ya. Kalau nanti begitu anak pulang sekolah dibuka kutasnya, barangkali ada pesan-pesan dari Ustazah, biasanya tertulis ya, baik yang PAUD, Batita, ya SD maupun SMP seperti itu. Barangkali anak-anak, kadang-kadang Ustazah juga mengirim lewat grup, nanti ibu bapak masuk dalam grup. Itu bisa pesan-pesan itu mohon diperhatikan. Kita menjadi mitra yang baik, saling mendukung, saling mendoakan. Yang ketiga, ini mitra ibu yang ketiga adalah komunikasi dan doa orang tua kunci sukses pendidikan. Kami masih membutuhkan doa dari ibu bapak. Sempatkan ibu bapak setiap saat mendoakan putra putrinya sekolah di sini dan juga mendoakan ustadz-ustadzahnya. Mudah-mudahan ustadz-ustadzahnya diberi kekuatan, diberi keikhlasan, diberi kesabaran, ya, untuk bisa mendampingi putra putri ibu semua. Karena pola asuh di rumah dengan di sekolah mungkin berbeda. Ustadzahnya hanya satu, di kelas ada mungkin 12, 13, dengan pola asuh yang macam-macam. Ustadzahnya perlu bersabar. Makanya di salah-salah doa habis sholat
sepatkan doakan putra putrinya, yang juga doakan ustadz-ustadznya. Siap Bapak Ibu? Setuju? Gak apa-apa, ibu mendoakan tuh ibu juga mendoakan diri sendiri. Kalau ibu mendoakan ya Allah mudah-mudahan ustadznya diberi rezeki, itu sama aja memantul. Malaikat ngomong doanya untuk kamu juga. Nah, kita berarti mendoakan diri kita juga. Komunikasi dan doa, ini doa sudah saya sampaikan. Komunikasinya adalah kepahaman. Serahkanlah ya. Ibu sudah mendoakan, Bapak Ibu sudah mendoakan putra putri Stabari. Yang berikutnya adalah percayakan bahwa proses pendidikan itu pada kami. Bapak Ibu harus percaya proses pendidikan itu adalah keahlian dari ustadz-ustadz biasa salam. Ibu harus percaya bahwa ustadz-ustadz itu memang layak mengajar putra putri. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, nanti Bapak Ibu akan susah sendiri. Maka kalau anak kita ingin sukses, didoakan, kemudian kita pasrah. Pasrah artinya bisa saja Dani diberi tugas ini ya, Dani kayak gini ya, kok beda dengan saya. Kalau ibu sudah percaya, maka ibu yakin tidak ada niat yang jelek atau niat buruk dari usaha di dalam melayani putra putri kita. Inilah yang harus kita miliki. Berdoa, percaya. Kemudian yang ketiga, perlu juga keterlibatan aktif dalam kegiatan sekolah. Kami nanti akan mengundang Bapak Ibu dalam acara-acara di sekolah. Mohon disempatkan hadir. Itu adalah bentuk keterlibatan aktif. Nanti di pertemuan-pertemuan yang ada, kita akan mendengar informasi tentang persekolahan, tentang kemajuan putra putri kita, ya, tentang problem-problem apa yang terjadi, maka bisa bermusyawarah di situ. Makanya komunikasi baik lewat apa itu sosial media nanti Bu ya, kemudian komunikasi tatap muka, komunikasi dalam pertemuan-pertemuan, mohon bisa. Nanti Ibu akan diundang dalam kegiatan Ikatan Wali Santri dan Ustadzah. Itu secara kode akan diadakan. Kalaupun mungkin ada pertemuan khusus, mungkin bisa dilakukan oleh kelas atau angkatan masing-masing. Tapi yang kami sampaikan, jadi Bapak Ibu mohon kiranya berdoa Stabari untuk putra putrinya, untuk ustadz-ustadznya, kemudian percaya terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan di sini. Yang ketiga, siap untuk terlibat aktif di dalam kegiatan sekolah. Nggak usah khawatir Bapak Ibu, pertemuan di sini tidak selalu minta uang ya. Kadang-kadang orang suka kumpul pasti semua, tidak. Kadang-kadang datang ke sini informasi tentang pengajian, ya kita bertambah ilmu wawasannya. Mungkin informasi tentang psikologi, tentang kesehatan. Tidak selalu pertemuan itu harus mengeluarkan uang. Kadang-kadang orang menghindari paling tarikan. Insya Allah itu. Siap ya Bu? Siap untuk aktif ya Bu? Ya. Dan itu akan bisa menjadi amal jariah kita ya. Salasun layang kotiul ajruha, 3 perkara yang pahalanya terus mengalir meskipun seorang telah meninggal, itu adalah sedekatun jariyah wa ilmun yuntafa'ahu bi wa waladun solihun yad'u. Mudah-mudahan ketika kita aktif tadi, anak-anak menjadi soleh dan soleha. Anak-anak yang di sini akan menjadi pahala yang mengalir, itu tidak seketika Bu. Ya, tidak seketika. Itu perlu proses, perlu effort dari kita, perlu upaya dari kita agar anak itu soleh, kemudian rela mendoakan kita ketika kita memang sedang sakit atau sudah meninggal dunia.
Yang keempat, jadi Bapak Ibu semuanya, membiayai pendidikan adalah investasi akhirat. Nah, kalau Bapak Ibu karena kewajibannya atau karena memang tuntutannya harus akan uang, ya itu sebuah keniscayaan. Asalkan Bapak Ibu niatkan bahwa rupiah yang kita keluarkan untuk biasa salah itu sedekahnya Bapak Ibu semuanya. Ini masuk dalam rangka untuk wa ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang akan terus mengalir. Rupiah ya ribuan atau mungkin jutaan yang kita berikan itu menyebabkan perputaran dakwah di sini terus berlangsung. Bisa juga untuk penyelenggaraan pembelajaran, bisa juga untuk kegiatan lain dalam rangka untuk menyebarkan ilmu. Jadi ketika kita berpartisipasi dengan memenuhi kewajiban kita, namanya SPP, infak dan sebagainya, itu berarti kita menyiapkan ilmu yang akan terus mengalir. Mudah-mudahan apa yang Ibu keluarkan, Bapak keluarkan itu bisa juga memproses anak-anak kita menjadi soleh dan soleh. Bayangkan tadi kita melihat anak-anak menghafal, nanti putra-putri Ibu juga akan membaca Al-Quran. Setiap huruf yang keluar dari bibir santri-santri itu akan menjadi pahalanya ustadzah. Ya, setiap gerak dari ustadzahnya itu menjadi pahala Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu membantu ustadzah dengan memberi kelancaran pembelian. Jadi membiayai pendidikan adalah investasi akhirat. Ya, Bapak Ibu memahami, apalagi kami di sekolah swasta, tentu kita harus kompak, harus berbagi agar penyelenggaraan pendidikan bisa berlangsung. Niatkanlah Bapak Ibu, insya Allah Allah akan mengganti. Karena hukumnya uang, ya, kalau kita tidak menyalurkan kepada yang baik, maka uang itu mungkin akan pergi ke yang sia-sia. Bahkan mungkin uang itu akan besar kita di akhirat. Tapi kalau uang yang Bapak Ibu alirkan ke biasa salam, maka uang itu akan menjawab ketika ditanya besok, umur kita untuk apa, tubuh kita yang siap untuk apa, harta kita dari mana dan untuk apa, maka harta itu akan menjawab, oh saya sudah disalurkan di yang lain-lain, kita nggak jelas. Bisa saja harta itu akan menyusahkan kita. Sehingga niatkan Bapak Ibu semuanya, ya tidak hanya untuk di biasa salam. Pokoknya setiap kita mengeluarkan uang untuk kemajuan agama kita. Ini agama Islam semua ya. Ini Islam dibangun semua. Untuk dakwah kita niatkan sebagai investasi akhir. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan selamat datang. Kami dari Yayasan Pesta Salam berkomitmen untuk terus berproses membimbing dan menemani putra-putri panjenengan dengan pendekatan Islam yang lembut, menyenangkan dan penuh makna. Kami hanya berharap semoga dari rumah-rumah panjenengan semua lahir generasi yang mencintai ilmu dan Al-Quran, yang lembut akhlaknya, yang kuat imannya, dan menjadi pemimpin masa depan yang membawa rahmat bagi umat. Ini dua tempat yang sekolah dan rumah bersama untuk wujudkan itu. Sehingga kita berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal
doa. Ya Rabbu, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat. Begitu pula anak-anakku, keturunanku. Ya Rabb kami, berkenalah. Mari kita bergandeng tangan. Mari kita bekerja bersama-sama mewujudkan generasi yang cerdas ya, dan berkualitas. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum saya akhiri, saya ajari Bu ya, satu yel-yel biasa asal Bu ya. Ya, mau Bu? Mau? Ya. Mau Pak. Ya oke. Satu ya, aku dengarkan dulu. Biasa salam, bisa, insya Allah berjaya. Bisa, coba Siti berikan. Biasa salam, bisa, insya Allah berjaya. Siap Bu? Siap ya. Ya, 1, 2, 3. Biasa salam, bisa, insya Allah berjaya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.